masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Domba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Scene diperlihatkan di kota Qingyang di perkebunan keluarga Liu. Liu Huawei dan penatua pertama Liu Xincheng berjalan di halaman perkebunan klan Liu. Orang-orang yang lewat dengan hormat membungkuk ketika mereka melihat keduanya. Keduanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Lalu terus berjalan ke depan. Melihat ke arahnya, itu adalah halaman tempat tinggal Xiaoyan. Setelah berjalan diam beberapa saat, Liu Huawei melihat tidak ada orang dari keluarga Liu di sekitarnya. Dia menoleh untuk melihat penatua pertama Liu Xincheng yang sedang berjalan dengan kepala menunduk dan bertanya, "Tetua pertama, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk memberikan benda itu kepada senior Xiaoyan? Tapi hal itu adalah hal terpenting bagi keluarga Liu kami," ucap Liu Huawei. Mendengar itu penatua pertama berhenti dan menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Huawei. Tatapannya menggembara, tapi pada akhirnya dia masih mengangguk dan berkata, "Ya, aku sudah memutuskan. Benda itu harus diberikan kepada senior Xiaoyan. Keluarga Liu kita memang tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya lagi. Jika kita menyimpannya dengan paksa, cepat atau lambat, itu akan membawa bencana bagi keluarga Liu kita. Lebih baik memberikannya kepada senior Xiaoyan dan biarkan dia meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan cara ini, keluarga Liu kita dapat bertahan. Bagaimanapun, satu-satunya kekuatan yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh keluarga Liu kita adalah senior Xiaoyan," ucap penatua pertama. Berbicara sampai di sini, wajah Liu Huawei juga tampak agak jelek dan suasana hatinya juga tampak agak sedih. Sebuah klan sebenarnya bahkan tidak bisa melindungi hal terpenting bagi klannya. Jika ini menyebar, bukankah itu akan menjadi lelucon? Liu Xincheng melihat ekspresi Liu Huawei yang agak sedih dan berkata lagi, "Cukup, jangan terlalu memikirkannya. Berbicara tentang hal terpenting bagi keluarga, tentang fondasi kebangkitan keluarga, tentang keluarga Liu kami saat ini, apakah kita mempunyai kualifikasi? Jangan bicara apakah akan ada orang yang datang untuk mencurinya dari kita di masa depan. Sekalipun tidak ada yang datang untuk mencurinya, dengan bakat beberapa junior yang saya tinggalkan, apakah mereka memiliki kemampuan untuk mempelajarinya? Mengapa kita tidak memberikannya kepada senior Xiaoyan dan membangun fondasi yang baik untuknya? Di masa depan, ini juga akan bermanfaat tanpa henti bagi keluarga Liu kami," ucap penatua pertama berkata dengan tegas. Mendengar itu, Liu Huawei menghela nafas dan tidak berbicara lagi. Keduanya berjalan bersama menuju kediaman Xiaoyan. Saat ini di kamar Xiaoyan, 10 sosok sedang duduk bersila. Salah satunya sangat menarik perhatian karena dialah satu-satunya di antara 10 orang yang sepenuhnya berwujud jasmani dan memiliki aura manusia. Kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak dan sekali lagi diaglomerasi menjadi beberapa manik jiwa berat di langit di atas kepalanya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan manik jiwa berat segera terbang ke bawah. Mereka dibagi menjadi 9 gelombang dan jatuh dari kepala masing-masing avatar. Masing-masing mutiara jiwa berat jatuh dengan momentum yang besar, namun menghilang saat menyentuh 9 avatar. 9 avatar itu terus bergetar. Gelombang cahaya putih lembut terpancar dari permukaan tubuh mereka. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak nyaman. Namun dia sekali lagi rileks dan menahan rasa sakitnya. Setelah beberapa saat, Liu Huawei dan Liu Xincheng tiba di depan halaman Xiaoyan. Keduanya saling memandang dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Liu Huawei melihat ke pintu halaman kecil dan melirik Liu Xincheng. Dia melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Namun suara Xiaoyan terdengar dari dalam pintu. "Masuk, aku tahu kamu di sini," ucap Xiaoyan. Mendengar itu mata Liu Huawei menyipit. Dia menoleh dan menatap Liu Xincheng. Liu Xincheng tersenyum pada Liu Huawei dan memasuki halaman kecil terlebih dahulu. Ketika Liu Xincheng dan Liu Huawei memasuki halaman, Xiaoyan sudah menunggu di depan meja batu di halaman. Keduanya berjalan mendekati Xiaoyan dan membungkuk hormat kepadanya. Xiaoyan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka duduk di depan meja batu. "Patriark Liu dan tetua pertama, apakah ada masalah?" ucap Xiaoyan. Liu Huawei memandangi Liu Xincheng. Liu Xincheng segera berdiri dan menatap Xiaoyan. Dia membalik telapak tangannya dan gulungan putih keperakan muncul di tangannya. Dia mengulurkan tangannya lalu meletakkannya di atas meja batu di depan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia mengangkat matanya untuk melihat Liu Xincheng. Tetapi Liu Xincheng langsung membuka mulutnya untuk berkata, "Saya yakin senior sudah mengetahui nama leluhur klan Liu saya," ucap penatua pertama. Xiaoyan mengangkat alisnya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Namun ketika dia menyebutkan leluhur klan Liu,
Dia mengerutkan keningnya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan matanya melebar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Xincheng. Matanya dipenuhi kegembiraan yang tidak bisa dihapuskan. Benar, gulungan ini adalah langkah kepunahan langit, ucap Xiaoyan. Rupanya dia sudah menebak di dalam hatinya. Xiaoyan memiliki perasaan samar di hatinya bahwa sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat. Namun dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk bersembunyi. Oleh karena itu dia telah berusaha keras untuk berlatih keterampilan tubuh 9 transformasi. Tapi dengan kecepatannya, mustahil untuk menjamin bahwa dia akan aman. Namun pada saat ini Liu Xincheng kebetulan menyampaikan langkah kepunahan langit. Bagi Xiaoyan ini setara dengan keadilan yang jatuh dari langit dan menyediakan arang di cuaca bersalju. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak menjadi liar karena gembira? Liu Xincheng melihat kegembiraan yang terlihat di wajah Xiaoyan. Alisnya sedikit berkedut dan keraguan muncul di matanya. Dia mengangguk sedikit dan berpikir tidak wajar di dalam hatinya. Jangan bilang kalau Xiaoyan ini juga datang ke klan Liuku untuk langkah kepunahan langit. Namun di saat berikutnya, dia tersenyum dan membuang pikiran itu di dalam hatinya. Dia melihat Xiaoyan berdiri dan mengulurkan tangannya ke depannya. Dia menangkupkan tangannya ke arah tetua pertama dan berkata dengan nada yang membawa rasa terima kasih. Terima kasih tetua pertama yang telah menghadiahkanku langkah kepunahan langit ini. Ngomong-ngomong, baru-baru ini aku menghadapi beberapa masalah dan sangat membutuhkan serangkaian teknik do ketangkasan untuk melindungi diriku sendiri. Ini hebat. Kali ini tetua pertama bisa dikatakan menyelamatkanku dari jurang penderitaan. Dengan menghadiahkanku rangkaian teknik do ketangkasan leluhur klan Liu yang terkenal, langkah kepunahan langit, aku pasti akan berterima kasih banyak, ucap Xiaoyan. Mendengar ini wajah Liu Huawei dan Liu Xincheng tercengang. Awalnya mereka berdua mengira Xiaoyan tahu tentang masalah langkah kepunahan langit ketika mereka melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Namun dari kelihatannya sekarang, mereka berdua terlalu banyak berpikir. Kalau begitu pemimpin klan dan aku telah membantu senior. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan senior. Karena itu masalahnya. Senior, terimalah langkah kepunahan langit ini. Kami berdua akan pergi dulu, ucap penatua pertama. Saat mereka berbicara, mereka berdua hendak berbalik dan pergi. Namun Xiaoyan selangkah lebih maju dari mereka dan berteriak untuk menghentikan mereka. Wajahnya tersenyum gembira saat dia membuka mulut dan tertawa keras. Hahaha. Kalian berdua telah banyak membantuku hari ini. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian berdua pergi dengan tangan kosong seperti ini? Hal-hal ini tidak berguna bagi saya. Anggap saja itu sebagai hadiah dariku untuk kalian berdua, ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan berbicara, dia melambaikan lengan kanannya. Cahaya putih menyala dan Liu Huabei serta Liu Xincheng langsung tercengang. Mereka melihat di atas meja batu di depan Xiaoyan. Tumpukan pil obat dan botol giok bertumpuk seperti bukit kecil. Banyak kekayaan alam yang ditumpuk seolah-olah tidak dipungut biaya. Di tangan mereka, sebenarnya ada seorang binatang kecil berbulu yang tampak seperti kucing gemuk. Hal ini menyebabkan alis Liu Huabei dan Liu Xincheng sedikit berkedut saat melihatnya. Ketika binatang kecil itu melihat mereka berdua, matanya yang besar juga terfokus dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan tenggorokannya bergerak. Tidak diketahui apa yang ditelannya. Binatang kecil itu berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah hitam di belakangnya. Ia langsung menjadi bahagia dan melompat ke pelukan Xiaoyan. Xiaoyan juga menyeringai dan membuka mulutnya untuk meminta maaf. Maaf, aku lupa menjagamu untuk sementara waktu. Anda bisa tinggal di sini di masa depan. Ada banyak hal yang harus aku lakukan. Jadi aku tidak punya waktu untuk mengurusmu, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, kepala besar binatang kecil itu bergetar. Xiaoyan menepuk kepalanya dan sedikit tersenyum. Dia meletakkannya di tanah. Binatang kecil itu memandang Xiaoyan dengan penuh semangat. Cakarnya mengambil pil obat kelas 8 di tanah dan menelannya sambil meneguk. Xiaoyan mengabaikannya. Namun sudut mata Liu Huabei dan Liu Xincheng bergerak-gerak saat melihat pemandangan ini. Pil obat tingkat 8. Mereka secara alami dapat mengenalinya. Pil obat itu juga terasa cukup panas di mata mereka ketika mereka melihatnya sebelumnya. Namun barusan si kecil di depan mereka benar-benar menelannya dalam satu tegukan. Harus dikatakan bahwa ini adalah pemborosan harta surgawi. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia tidak peduli dengan ekspresi wajah keduanya dan membuka mulutnya untuk berbicara sambil tersenyum. Kalian ambil ini dulu. Aku akan kembali ke kamarku dan membuatkan lebih banyak lagi untuk kalian. Juga seperti yang aku katakan tadi, karena aku sibuk, aku akan meninggalkan si kecil ini dalam perawatan kalian. Juga jangan khawatir, saya akan menyiapkan pil obat yang dimakannya untuk kalian, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan berbalik dan memasuki ruangan.
Liu Huabe dan Liu Xincheng hanya merasakan saat Xiaoyan memasuki ruangan dan pintu kayu ditutup. Dunia tiba-tiba menjadi panas dan kering, seolah-olah itu telah berubah menjadi tungku. Bahkan dedaunan pohon hijau di halaman kecil saat ini berwarna kuning samar. Ekspresi Liu Huabe dan Liu Xincheng sangat serius saat mereka terus-menerus melepaskan doki di dalam tubuh mereka, melakukan yang terbaik untuk menahan panas dari luar. Namun sayangnya, meski kekuatan mereka luar biasa, gelombang panas yang dipancarkan dari dalam ruangan jauh dari kemampuan mereka untuk menahannya. Mereka berdua berkeringat seperti hujan, dan setiap keringat mereka menetes langsung berubah menjadi ketiadaan. Keduanya dengan kuat menopang tubuh mereka, alis mereka menyatu erat, wajah mereka berubah, dan mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi sunyi dan semuanya kembali normal. Mereka berdua membungkuk dengan tangan di atas lutut sambil berusaha menggerakkan tenggorokan mereka yang kering dan terengah-engah. Suara Xiaoyan sedikit meminta maaf datang dari dalam ruangan, menyebabkan sudut mulut mereka bergerak tanpa sadar. Hahaha, maafkan aku. Aku belum memurnikan pil selama 10 tahun, dan aku tidak bisa mengendalikan diri saat datang ke sini hari ini, ucap Xiaoyan. Liu Huabe dan Liu Xincheng tertawa datar saat mereka saling memandang. Sebenarnya mereka bisa melihat keheranan dan ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Karena senior mereka telah melakukan kesalahan, siapa yang tidak memberi mereka kesempatan? Di dalam ruangan, Xiaoyan duduk di tanah, dan sebuah kuali merah diam-diam berdiri di depannya. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan dengan kilatan cahaya, tumpukan besar harta surgawi dan duniawi muncul di dalam ruangan, dan berbagai obat spiritual dengan santai dilemparkan ke tanah. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan beberapa ratus obat spiritual terbang keluar dari tumpukan obat spiritual. Telapak tangan Xiaoyan membentur kuali di depannya. Gelombang suara jelas dari logam yang menghantam logam terdengar. Tutup kuali terbuka, dan beberapa ratus obat spiritual memasuki kuali. Telapak tangan Xiaoyan sekali lagi membentur titik injeksi api kuali. Ledakan! Suara nyala api yang teredam bergema di dalam kuali, dan bola api yang indah tanpa henti melonjak di dalam kuali. Inti dari beberapa ratus obat spiritual telah dimurnikan sepenuhnya dalam sekejap. 10 jari Xiaoyan bergerak secara berurutan. Saat api surgawi melonjak, ramuan spiritual halus di dalam kuali obat terus berubah dan menyatu. Setelah beberapa saat, gelombang aroma obat menyebar dari kuali obat, tertinggal di kamar tidur Xiaoyan. Kemudian secara bertahap menyebar memenuhi seluruh halaman kecil. Di halaman, Liu Huabe dan Liu Xincheng membelalakan mata. Kejutan besar muncul dari dasar mata mereka. Keduanya bertukar pandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Hanya dengan mencium aroma pil yang dikeluarkan dari ruangan, mereka berdua yakin bahwa pil obat yang sedang dimurnikan Xiaoyan setidaknya adalah tingkat 8. Dari arti kata-kata Xiaoyan sebelumnya, kemungkinan besar itu adalah pil obat yang sedang dimurnikan oleh Xiaoyan. Jumlah pil obat yang dia sempurnakan cukup tinggi. Xiaoyan meningkatkan kekuatan keluarga Liu secara keseluruhan atas nama rasa terima kasih. Liu Huabe dan Liu Xincheng saling berpandangan lagi dan mengerutkan kening. Sepertinya senior Xiaoyan akan pergi. Kalau tidak, dia tidak akan memberi kita banyak hal. Liu Xincheng sedikit mengangguk. Nada suaranya membawa keengganan saat dia mendesah pelan. Ketika Liu Huabe mendengar ini, sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Liu Xincheng, "Baiklah, tidak apa-apa. Sudah cukup. Bagaimana klan Liu kita bisa mengikatnya selamanya? Sumpah guntur surgawi hanya sebuah jaminan. Selama senior berkenan melindungi klan Liu kita, itu sudah cukup. Bagaimanapun klan Liu kita masih terlalu lemah," ucap Liu Huabai. Keduanya tersenyum satu sama lain dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka duduk di dekat meja batu dan menunggu dengan tenang. Aroma hebat menyebar seperti kabut. Seluruh halaman kecil tertutup kabut ini. Kabutnya sangat tebal, bahkan menyebabkan orang tidak dapat melihat dengan jelas dalam jarak 30 kaki. Namun keduanya terus duduk diam di dekat meja batu di halaman kecil. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu sejak Xiaoyan memasuki ruangan. Selama periode waktu ini dunia benar-benar tenang. Namun Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia merasa itu sangat aneh karena dia tidak menerima pil petir apapun. Mengapa pil obat kelas 8 ini tidak mampu menarik kesengsaraan petir? Sepertinya ada banyak perbedaan di dunia ini, ucap Xiaoyan menghela nafas sedikit. Setelah itu dia berdiri dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Dia menyimpan semua pil obat yang baru saja dia saring ke dalam botol batu giok. Segel di tangannya berubah. Semua aroma obat di dalam ruangan dan halaman kecil mulai berputar tanpa henti pada saat ini dan berkumpul menuju ruangan. Semua kabut di ruangan itu mulai mengembun. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, ia telah mengembun menjadi naga putih besar. Segel di tangan Xiaoyan berubah sekali lagi.
Naga besar itu juga membumbung dan terus-menerus melayang di atas kamar Xiaoyan. Ini, pil yang berubah menjadi naga. Melihat ini mata penatua pertama Liu Xincheng dipenuhi dengan keterkejutan. Pil berubah menjadi naga. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipadatkan jika pil obat memiliki kualitas terbaik. Namun pada saat ini melihat ukuran naga dan pil aura murni di tubuhnya, kemungkinan pil obat yang dimurnikan Xiaoyan kali ini semuanya memiliki kualitas terbaik. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Kemudian keduanya terbang keluar dari halaman kecil. Dengan membuka segel tangan mereka, tirai cahaya menyebar antara langit dan bumi menyelimuti seluruh halaman kecil. Keduanya mendarat dan berdiri di pintu masuk halaman kecil Xiaoyan. Mereka memblokir pintu dan mengusir orang-orang yang datang untuk menonton. Mereka tidak mengizinkan siapapun untuk melangkah lebih dekat. Orang-orang yang datang untuk menyaksikan naga dewa semuanya mengerutkan bibir dan pergi dengan kesal. Sesaat kemudian pintu kayu terbuka, sesosok berpakaian hitam keluar dari pintu. Melihat ini Liu Huabai dan Liu Xincheng segera membungkuk. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengizinkan mereka memasuki halaman kecil. Xiaoyan duduk di depan meja batu. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, tumpukan besar botol giok terbang keluar dan menumpuk di sebuah gunung kecil di depan mereka bertiga. Xiaoyan memandang mereka berdua dan berkata, "Total ada 13.400 pil obat di sini. Di antaranya 6.300 pil obat kelas 7, 400 pil obat kelas 6, dan sisanya pil obat kelas 8. Ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan melepas cincin penyimpanan di tangannya dan berkata kepada Liu Huabai, "Cincin penyimpanan berisi pil obat kelas 8 untuk dimakan anak kecil ini. Ingat, jangan mencoba mengambil pil obat ini darinya. Saya tidak akan peduli. Tetapi jika ada di antara Anda yang benar-benar mencoba mengambilnya dari itu, kamu harus menanggung konsekuensinya." Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Liu Huabai dan Liu Xincheng mengerutkan kening. Namun mereka tidak mengatakan apapun, lagi pula yang berbicara adalah seniornya. Mereka hanya perlu mendengarkan dengan seksama. Jika suatu hari mereka benar-benar menyinggung senior ini secara tidak sengaja, maka mereka hanya dapat menanggung akibatnya sendiri. "Oke, kalian ambil kembali pil obat ini dulu. Sebelum aku pergi, aku akan memberikan cincin penyimpanan ini dan anak kecil ini kepadamu," ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, dia melemparkan cincin penyimpanan di tangannya ke binatang kecil itu dan hendak berbalik dan kembali ke kamar untuk melanjutkan budidaya. Melihat ini, Liu Xincheng sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Senior, harap tunggu. Junior merasa ada beberapa hal yang harus dijelaskan kepada Anda. Kalau tidak, jika Anda keluar seperti ini, aku khawatir klan Liuku akan menyakitimu. Jika itu masalahnya, bukankah klan Liuku akan menjadi orang berdosa selamanya?" Ucap penatua pertama Liu Xincheng. Mendengar ini, alis Xiaoyan sedikit bergerak. Dia menoleh dan menatap Liu Xincheng. Melihat ekspresi tulusnya, sudut mulutnya membentuk senyuman. Sepertinya langkah langit kepunahan juga memiliki beberapa rahasia. Lalu ini menarik. Mari kita dengarkan. Berpikir dalam hatinya, Xiaoyan sekali lagi duduk di samping meja batu dan memberi isyarat agar Liu Xincheng dan Liu Huabai duduk. Liu Xincheng juga mengetahui niat Xiaoyan dan tidak terlalu berhati-hati. Keduanya duduk di samping meja batu. Liu Xincheng tidak membuang waktu dan langsung membuka mulutnya untuk berbicara. Suatu sore berlalu begitu saja. Setelah mengirim Liu Xincheng dan Liu Huabai, Xiaoyan juga memahami beberapa rahasia langkah langit kepunahan. Tentu saja bagi Xiaoyan itu mungkin rahasia. Namun bagi masyarakat wilayah barat, mereka hanya menunggu kemunculan langkah langit kepunahan, menunggu peluang besar. Xiaoyan mengetahui dari Liu Xincheng, bahkan langkah kepunahan langit adalah salah satu dari 3 keterampilan Dao yang terkenal dari eksistensi kuat di wilayah barat, yaitu Tianju Sangrin. Ia memiliki kekuatan tertinggi. Tianju Sangrin pernah terkenal di wilayah barat. Ia melakukan debutnya 5.000 tahun yang lalu dan hanya menggunakan 1.000 tahun untuk berubah menjadi Dodi. Setelah itu ia terus melakukan terobosan dalam 100 tahun berikutnya dan menjadi ahli transformasi asal. Namun sejak saat itu dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Hanya 3 keterampilan Dao terkenal yang tertinggal. Ketiga keterampilan Dao semuanya adalah keterampilan Dao peringkat manusia. Namun semuanya adalah keterampilan Dao tingkat atas. Masing-masing adalah telapak tangan pemusnahan langit, jari pemusnahan langit, dan langkah pemusnahan langit. Di antaranya telapak pemusnahan langit konon mampu menutupi langit dan bumi dengan 1 telapak tangan. Dikatakan sebagai Dao skill yang paling kuat di antara ketiganya. Berikutnya adalah jari pemusnahan langit. Jari pemusnahan langit dikenal karena kekejamannya. Dikatakan mampu menghancurkan 10.000 jiwa dengan 1 jari dan menghancurkan jiwa abadi dengan 1 jari.
Terakhir ada langkah pemusnahan. Meskipun langkah pemusnahan langit adalah keterampilan do peringkat manusia, kekuatan sebenarnya tidak diketahui dan tidak dapat dicapai. Bahkan Tianju tidak dapat menebak kekuatan sebenarnya. Langkah pemusnahan langit merupakan level tertinggi dari langkah pemusnahan langit. Adalah berjalan melintasi langit dan bumi seolah-olah berjalan melalui kehampaan yang tak ada habisnya. 3 keterampilan Do Tianju adalah harta terbesar di wilayah barat. Itu adalah metode untuk membuka gua yang ditinggalkan Tianju. Hanya 3 keterampilan pemusnahan langit yang dapat membuka makam Tianju. Gua Tianju selalu dirahasiakan dan tidak ada yang mengetahuinya. Namun jejak 1500 tahun yang lalu, seseorang secara tidak sengaja menemukan lempeng batu Tianju yang ditinggalkan oleh Tianju dan mengetahui rahasianya. Oleh karena itu, wilayah barat daya mulai bergejolak. Sekte Chaoyang, salah satu dari 5 sekte besar di wilayah barat daya, dimusnahkan oleh 4 sekte besar lainnya. Karena wakil pemimpin sekte mereka, Liu Feng, telah menguasai salah satu dari 3 keterampilan utama Tianju langkah pemusnahan langit. Sejak itu sekte Chaoyang menjadi sejarah wilayah barat daya. Namun sekte Chaoyang tidak sepenuhnya dimusnahkan. Dan 4 sekte besar pada akhirnya tidak mendapatkan langkah pemusnahan langit. Ini karena keluarga Liu Feng, kekuatan keluarga nomor 1 di sekte Chaoyang, berhasil melarikan diri dari sekte tersebut dengan langkah pemusnahan langit di bawah kedok putus asa Liu Feng. Tapi mulai saat ini, mereka hanya bisa hidup tercerabut dan menjadi tunawisma. Klan Liu melarikan diri, dan langkah pemusnahan langit tidak ditemukan. 4 sekte besar marah, dan mengirimkan sebagian besar tenaga mereka untuk mencari kemana-mana. Mereka juga memusnahkan beberapa klan yang memiliki hubungan baik dengan klan Liu. Namun pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat menemukan mereka. Liu Feng tidak meninggal pada saat itu, tetapi dia terluka parah dan diambang kematian. Kematian hanyalah masalah waktu. Liu Feng juga meninggalkan tablet emas dan gulungan di tangan Xiaoyan pada saat dia berada di ambang kematian. Dia sedang menunggu klan Liu untuk menghasilkan seorang jenius lain yang dapat mengembangkan langkah pemusnahan langit, agar memungkinkan klan Liu mendapatkan tempat di wilayah barat daya. Sayangnya, keturunan klan Liu tidak tahu apa-apa dan telah menyia-nyiakan plakat emas ini. Meskipun mereka telah menemukannya sekarang, anggota dari 4 sekte besar telah meluas ke sini. Jika klan Liu ingin bangkit dengan paksa, itu sama sekali tidak mungkin tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Pada titik ini, Xiaoyan juga mengetahui alasan sebenarnya mengapa Liu Xincheng memberinya langkah pemusnah langit. Dia ingin berhubungan baik dengan Xiaoyan, dan juga ingin mengikat Xiaoyan agar lebih dekat dengan keluarga Liu. Namun ini tidak penting bagi Xiaoyan. Xiaoyan pasti akan melindungi keluarga Liu. Tindakan Liu Xincheng setara dengan tindakan yang tidak perlu bagi Xiaoyan. Pagi selanjutnya, Xiaoyan terbangun dari kultivasinya dan keluar dari kamarnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ufuk timur. Di sana ada secercah cahaya pagi, memberitahu dunia bahwa hari ini adalah hari baru dan akan ada hari baru lainnya. Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari halaman kecil dan menuju perkebunan klan Liu. Sepanjang jalan, ketika anggota klan Liu melihat Xiaoyan, mereka semua memasang ekspresi hormat dan menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan membalas salam mereka dengan senyuman dan perlahan berjalan melewati mereka. Di aula pertemuan besar klan Liu, Liu Huabai, kepala klan Liu, sedang mengadakan pertemuan pagi dengan Liu Xincheng dan para tetua keluarga Liu lainnya. Namun seorang penjaga tiba-tiba masuk dari luar aula untuk melaporkan bahwa Xiaoyan telah tiba di depan aula. Ekspresi Liu Huabai, Liu Xincheng, dan yang lainnya menjadi sedikit pucat ketika mereka mendengar ini, dan mereka berturut-turut berdiri dan berlari ke luar aula. Ketika mereka melewati penjaga klan Liu, Liu Huabai bahkan memelotetinya dengan tajam, menyebabkan penjaga pintu itu memasang ekspresi menyedihkan dan agak tidak percaya. Senior sudah datang pagi-pagi sekali. Junior gagal menyambutmu. Kuharap senior bisa memaafkanku, ucap Liu Huabai, berjalan maju dengan langkah besar dan tiba di depan Xiaoyan. Dia memimpin para tetua klan Liu dan menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis dan menyuruh mereka membuang formalitas. Kemudian dia memandang Liu Huabai dengan senyum lembut untuk berkata, "Patriark Liu, sejak saya datang ke kota Qingyang, saya telah menimbulkan masalah bagi klan Liu selama beberapa hari. Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan baru-baru ini. Jadi tidak nyaman bagi saya untuk tinggal lebih lama lagi. Saya akan pergi hari ini, dan saya akan kembali ketika saya punya waktu di masa depan," ucap Xiaoyan. Ketika Liu Huabai dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka saling memandang, lalu memandang Xiaoyan bersama. Liu Huabai mau tidak mau bertanya, "Senior, kamu berangkat sekarang?" ucap Liu Huabai. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Ada beberapa hal yang harus kuurus. Terlebih lagi, mungkin akan ada pertarungan besar dengan seseorang dalam waktu dekat. Jadi jika aku terus tinggal di klan Liu, itu hanya akan merugikan Anda. Jadi aku berencana untuk pergi dalam beberapa hari.
ucap Xiaoyan. Sebelum dia selesai berbicara, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya lagi, dan seekor binatang kecil berbulu yang tampak seperti kucing muncul di depan semua orang. Bahkan ada cincin penyimpanan di lehernya. Xiaoyan memandangi binatang kecil itu dan terus berbicara dengan Liu Huabai. Seperti yang kukatakan kemarin, aku akan meninggalkan anak kecil ini di klan Liu Anda untuk saat ini. Ketika aku punya waktu di masa depan, aku secara alami akan membawanya kembali, ucap Xiaoyan. Liu Huabai dan Liu Xincheng keduanya mengangguk. Para tetua lainnya sedikit mengangkat alis mereka. Tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Setelah Xiaoyan selesai menjelaskan beberapa hal, dia berbalik dan berjalan keluar dari rumah Liu. Liu Huabai dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti dan mengirim Xiaoyan keluar dari klan Liu. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Happy Malming, sampai jumpa deh. Bye-bye.